Di balik perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada kisah heroik dari seorang pemuda asal Korea yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Namanya Yang Chil-seong, atau yang lebih dikenal dengan nama Komarudin setelah ia mengabdikan hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang Chil-seong lahir pada 29 Mei 1919 di Wonju, Provinsi Jeolla Utara, Korea. Seiring dengan penjajahan Jepang di Korea, banyak pemuda Korea yang dipaksa bergabung dengan militer Jepang. Begitu juga dengan Yang Chil-seong yang harus mengikuti wajib militer dan menggunakan nama Jepang, Yanagawa Shichisei. Bersama rombongan pemuda Korea lainnya, ia dikirim ke Indonesia, yang kala itu masih bernama Hindia Belanda, untuk menjalankan tugas sebagai penjaga tawanan perang. Pada 1942, Yang Chil-seong ditugaskan di Bandung, Jawa Barat. Tempat ia pertama kali bertemu dengan seorang wanita pribumi bernama Lien Wenas, yang datang menjenguk kakaknya yang menjadi tawanan. Pertemuan mereka berlangsung rutin setiap minggu, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tak lama setelah mereka menikah, Jepang kalah dalam Perang Pasifik pada 15 Agustus 1945, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. Kemenangan itu membawa kebahagiaan bagi para penjaga tawanan dari Korea, termasuk Yang Chil-seong, yang merasa bebas dari kekuasaan Jepang. Namun, kebebasan ini juga disertai ketakutan akan dianggap sebagai penjahat perang oleh sekutu. Setelah kemerdekaan Indonesia, pasukan sekutu dan Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia dan mencari para tentara Jepang untuk diadili. Pada 10 Februari 1946, Yang Chil-seong bersama 9 rekannya melarikan diri dari tempat tawanan. Catatan tangan An Sung-gap, seorang pencatat kegiatan di kamp tawanan Bandung, menjadi bukti pelarian mereka. Tanpa bisa kembali ke tanah airnya, Yang Chil-seong memutuskan untuk bergabung dengan pasukan gerilya Indonesia yang tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sebelum bergabung dengan perjuangan Indonesia, Yang Chil-seong sempat bergabung dengan pasukan pimpinan Masaru Aoki. Pada Maret 1946, pasukan ini terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Mayor SM Kosasih di Majalaya, Jawa Barat. Mereka akhirnya ditangkap dan menjadi tawanan perang. Namun, di Wanaraja, tempat mereka ditahan, mereka diperlakukan dengan baik oleh pasukan Indonesia dan masyarakat setempat. Di sana, Masaru Aoki dan pasukannya, termasuk Yang Chil-seong, memutuskan untuk masuk Islam dan mengganti nama mereka dengan nama pribumi. Yang Chil-seong pun berganti nama menjadi Komarudin. Salah satu aksi heroik Komarudin terjadi pada 1947, ketika ia bersama pasukan Pangeran Papak berhasil menghancurkan jembatan yang menghubungkan Wanaraja dan Garut, menggagalkan upaya pasukan Belanda untuk masuk ke Wanaraja. Namun, aksi berani mereka tidak tanpa konsekuensi. Komarudin dan pasukannya masuk dalam daftar buronan sekutu dan Belanda, dan beberapa pribumi juga menjadi mata-mata karena iming-iming hadiah besar. Pada akhirnya, Komarudin dan rekan-rekannya ditangkap oleh Divisi Siliwangi saat hijrah ke Yogyakarta, dan ia dijatuhi hukuman mati pada 10 Agustus 1949. Meski pertempuran dan pengorbanannya berakhir dengan tragis, nama Komarudin tetap dikenang sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Pada 1975, jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya di Garut, dan ia dianugerahi gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan. Kisah hidup Komarudin adalah bukti bahwa solidaritas antar bangsa dalam perjuangan melawan penjajahan bisa melahirkan pahlawan yang tidak hanya berjuang untuk negaranya sendiri, tapi juga untuk kemerdekaan Indonesia.